Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil review buku ketiga yang telah kami baca ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Yang pertama mungkin Nita, kedua Kristi, ketiga Silvi, keempat Ahmad, dan kelima Desi. Silakan siapa yang ingin mempresentasikan saya? Sama ya, silakan Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan buku ketiga yang saya baca, yang berjudul Kambing yang Mengabdi, pengarang Misi L, penerbit PT Sindra Jasa. Pagi-pagi menjelang adzan subuh di desa Pamelang, Pak Tono mempunyai 2 pasang hewan peliharaan kambing. Hewan peliharaan Pak Tono beranak 3 ekor, jadi Pak Tono mempunyai 5 ekor kambing. 3 ekor kambing Pak Tono sudah membesar dan kambing Pak Tono sudah ingin keluar kandang. Sehingga kambing Pak Tono terus-menerus mengembik dan terus menubruk pintu kandangnya hingga patah. Dan kambing Pak Tono berlari ke sawah untuk memahan rumput di sawah. Hikmah yang saya dapat dari buku cerita adalah dalam memelihara hewan, kita harus memberi makan, membersihkan kandangnya, dan memberi kasih sayang kepadanya, serta memberi waktu untuk keluar kandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari buku yang telah Desi baca itu tentang memelihara binatang peliharaan ya, yaitu kambing yang mengabdi karena ingin keluar seperti manusia. Hewan juga butuh kebebasan, harus diberi waktu untuk keluar kandang. Yang selanjutnya presentasi kedua siapa? Silvi, silakan. Hari ini saya akan mempresentasikan buku ketiga saya yang berjudul Bersaing Jadi Presiden, pengarang Yuli Anita, penerbit Dahlan Ceria. Hari Rabu di sekolah, Oka Nusantara menyalonkan diri menjadi pemeran sebagai presiden untuk lomba drama di sekolahnya. Karena menjadi presiden adalah cita-cita Oka dari sejak kecil. Oka berusaha supaya dia terpilih menjadi pemeran tokoh presiden. Akhirnya usahanya pun berhasil terpilih sebagai pemeran tokoh presiden dalam lomba drama di sekolahnya. Hikmah yang saya dapatkan dari cerita berikut adalah berusahalah untuk menggapai cita-cita kita. Jika kita tidak berusaha, maka cita-cita kita akan menjadi angan-angan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang Silvi baca itu tentang cita-cita yang ingin menjadi presiden, dan sebelum tercapai cita-citanya, dia ingin memerankan tokoh menjadi presiden. Yang ketiga siapa yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membacakan hasil review buku ketiga saya. Judul Misteri Hantu Purbakala, pengarang Hastira Supardi, penerbit Darmijan. Pagi itu di hutan Galileo dan Raja sedang menyelidiki pondok. Tapi di pondok mereka bertemu dengan Pak Denny. Akhirnya mereka kembali karena takut dimarahi Pak Denny. Tapi setelah Pak Denny pergi dan tidak kelihatan, mereka kembali. Saat kembali, Leo melihat anak anjing di dekat batu menihir. Saat Leo melihat anak itu, Leo mendekati dengan pura-pura tidak melihatnya. Anak itu mengintip dari balik batu menihir, tapi mereka tidak mengubrisnya. Leo pun berjalan memutar untuk menuju batu menihir. Leo mendekati batu menihir tempat anak itu mengintip. Tiba-tiba anak aneh itu menghilang. Betapa terkejutnya mereka melihat anak tadi menghilang. Tapi setelah mereka cari, ternyata anak aneh itu terjerumus ke dalam lubang. Ternyata batu purbakala itu tidak mengandung mistis karena anak aneh menghilang telah ditemukan penyebabnya. Hikmah yang bisa diambil dari buku cerita ini adalah segala sesuatu jangan dihubung-hubungkan dengan mistis, karena kalau diselidiki terdapat fakta penyebabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin buku yang dibaca oleh Ahmad itu menceritakan tentang seseorang yang berpikir, sebagian orang yang berpikir bahwa itu adalah hal-hal yang gaib atau mistis. Tapi ternyata setelah diselidiki ada fakta-fakta penyebabnya, yaitu dia itu menghilang karena terjerumus ke dalam lubang. Yang keempat silakan Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review buku ketiga saya
yang berjudul Mina Kampung di Lahan Sempit, pengarang M.R. Kurniawan, penerbit Karunia. Pagi hari di kami segera dengan Pak Sondang berangkat dari rumah untuk pergi ke ladang yang ditanami kampung. Meskipun menanam kampung di lahan sempit, tetapi Pak Sondang mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhannya. Ternyata Mardi pun sangat tergiur oleh penghasilan Pak Sondang. Jika ia ingin belajar tentang suara menanam kampung, hikmah yang dapat saya ambil dari cerita ini adalah manfaatkanlah lahan sempit untuk kita tanami, karena penghasilannya juga untuk kita yang menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanita mungkin membaca buku tentang penanaman kampung di lahan yang sempit. Ternyata halaman-halaman yang sempit ataupun lahan sempit bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan, karena nanti akan menghasilkan penghasilan untuk penanamnya, untuk kita ya. Ya, yang terakhir silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil buku yang telah saya baca yang ketiga, yang berjudul Dari Kabut, pengarang Kiki, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Pada pagi hari di Pixie Hollow, Kevin, Nia, Lionel, dan Gaby yang ingin pergi ke Pixie Hollow karena ia ingin bertemu para peri. Gaby yang selalu bermimpi ada di Pixie Hollow. Setelah itu tiba-tiba banyak kabut di kamarnya yang datang dari jendela. Katie membuka pintu kamar Gaby dan mereka melihat para peri di luar jendela kamar Gaby. Raiden mendengar jeritan para peri karena mereka merasa terdesak oleh kabut-kabut tebal. Setelah itu angin besar menghadang membuat dedaunan dan para peri berterbangan. Setelah angin reda, para peri pergi ke pohon Pixie Hollow untuk bertemu Ratu Clargon. Hikmah yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah kita harus saling tolong-menolong sesama makhluk hidup dan saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita review yang istimewa dari buku yang dibacanya yaitu mengenai tolong-menolong di dunia peri. Nah, itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada teman, kepada orang tua, kepada sesama makhluk hidup, kita harus saling tolong-menolong ya. Adakah pertanyaan yang ingin kalian ungkapkan? Ya, kepada temannya siapa? Kepada Silvi. Kenapa Oka ingin sekali menjadi presiden? Karena menjadi presiden adalah cita-cita Oka dari sejak kecil. Jadi karena Oka itu bercita-cita ingin menjadi seorang presiden ya. Ada lagi? Silvi, kepada siapa? Kepada kita. Ya. Mengapa lahan sempit harus dimanfaatkan? Karena itu menghasilkan keuntungan bagi kita yang menanam. Karena lahan sempit ternyata apabila ditanami dengan baik akan menghasilkan penghasilan akan bermanfaat untuk penanamnya. Walaupun sempit, apabila kita tanam setelah ada hasilnya kita bisa dimakan, atau mungkin kalau ada lebihnya bisa kita jual. Dari semua ini, dari review yang telah kalian buat, ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang tidak dimengerti? Sudah mengerti? Mungkin diskusi kita kali ini, diskusi kelompok jati ya, dicukupkan sekian. Kita nanti akan melanjutkan ke review keempat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.